Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Ikhwanul Uzla dengan NIM S1S1220017. Baik, pada video kali ini saya akan istilahnya melaporkan progres mengenai tugas data mining saya. Nah, yang dimana tugas data mining saya mengambil judul yakni ini, prediksi kualitas tidur berdasarkan aktivitas harian dan gaya hidup menggunakan algoritma linear regression. Oke, baik. Sebelum kita melangkah jauh ke dalam pembahasan studi kasusnya ini, nah terlebih dahulu saya akan membahas beberapa hal, yang dimana kita ke bagian yang pertama, yakni ringkasan daripada teori regresi. Nah, karena pada studi kasus saya ini saya mengambil teknik regresi, oleh karenanya kita eh, harus mengetahui siapa kira-kira yang pertama kali mengemukakan tentang regresi itu sendiri. Nah, oleh karena itu saya sudah rangkum di sini, yang dimana ringkasan teori regresi itu oleh Sir Francis Galton. Nah, sumbernya ada di Jurnal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. Dengan judul daripada jurnalnya adalah Regression Towards Mediocrity in Hereditary Stature. Nah, mungkin saya bisa lihatkan bagian filenya. Oke, inilah dia jurnal yang dimaksudkan tadi dari Sir Francis Galton. Oke, seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, yang dimana isi daripada jurnalnya ini yang meringkas tentang teori regresi. Nah, yang dimana Sir Francis Galton itu merupakan tokoh pertama yang memperkenalkan konsep regresi dalam ilmu statistik. Yang mana penelitiannya itu mencakup eksperimen terhadap tinggi badan manusia dan ukuran biji tanaman. Kemudian ia mengamati bahwa anak-anak itu cenderung memiliki tinggi yang lebih dekat ke rata-rata populasi, meskipun orang tua mereka sangat tinggi atau sangat pendek. Nah, kemudian Galton menyimpulkan bahwa sifat keturunan itu tidak diturunkan secara penuh, melainkan menyusut ke arah rata-rata. Nah, misalnya, apabila orang tuanya itu tinggi, maka anaknya juga cenderung sedikit lebih pendek dari mereka, tapi tetap di atas rata-rata. Nah, hasil utamanya itu ada di bagian sini, yang dimana dengan kalimat the mean filial regression towards mediocrity is directly proportional to the parental deviation from it. Yang mana artinya semakin jauh perbedaan orang tua dari rata-rata, semakin besar kecenderungan anak untuk kembali ke nilai rata-rata populasi. Nah, maksudnya, apabila orang tua sangat tinggi, biasanya anak mereka itu memang tinggi juga, tapi tidak setinggi orang tuanya, melainkan lebih dekat ke tinggi rata-rata orang-orang. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau orang tuanya sangat pendek, anak mereka juga cenderung pendek, tapi sedikit lebih tinggi dari orang tuanya, alias juga mendekati rata-rata populasi. Nah, sehingga bisa kita ambil maknanya dalam statistik modern, yang dimana konsep ini yang diutarakan tadi menjadi sebuah dasar dari regresi linear modern, yaitu sebuah teknik untuk memprediksi nilai berdasarkan hubungan linear antara dua atau lebih variabel. Oke, itulah teori tentang regresi yang merupakan ringkasan dari si penemu pertamanya atau yang mengemukakan teori pertama tentang regresi, yakni Sir Francis Galton. Sekarang kita melangkah ke tahap pembahasan yang kedua, yang dimana 5 tulisan terkait regresi. Oke, saya langsung singkat saja. Nah, di sini saya sudah sediakan file. Nah, yang pertama itu, nah ini. Dari jurnal Tekincom dengan judul
penerapan data mining dalam memprediksi inflasi listrik dan bahan bakar rumah tangga menggunakan metode regresi linear. Nah, di sini saya sudah rangkum, yang dimana di tulisan atau jurnal ini itu menggunakan data inflasi, ya pembahasannya menggunakan data inflasi dari BPS untuk memprediksi kenaikan harga listrik dan bahan bakar rumah tangga. Nah, kemudian hasilnya itu modelnya berhasil memprediksi inflasi dengan tingkat akurasi tinggi yang membuktikan bahwa regresi linear itu efektif untuk prediksi berbasis data historis. Oke, kemudian yang kedua dari penulis Aditya Gema. Nah, ini yang dimana berasal dari Proceeding Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Bisnis Senatip 2023 dengan judul Prediksi Perubahan Indeks Harga Konsumen per Bulan menurut Kelompok Pengeluaran dengan Metode Regresi Linear. Nah, yang dimana isi singkatnya penelitian pada tulisan atau jurnal ini memprediksi tentang perubahan bulanan indeks harga konsumen atau IHK berdasarkan kelompok pengeluaran yang menggunakan data BPS dan evaluasi menggunakan MSE dan R-square. Sehingga didapatkan hasil bahwa modelnya itu dapat menggambarkan hubungan linier antar variabel dan menunjukkan performa yang baik dalam perakiraan ekonomi. Kemudian referensi yang ketiga, yakni analisis pengaruh jumlah penduduk terhadap jumlah kemiskinan menggunakan metode regresi linear di Kota Palembang yang berasal dari Jurnal Ilmiah Informatika Global. Nah, yang dimana isi singkatnya yakni pada tulisan ini menganalisis data penduduk dan kemiskinan dari tahun 2010 sampai 2015, yang mana ditemukan bahwa semakin banyak penduduk, tingkat kemiskinan cenderung menurun karena pengaruh faktor lain yang lebih dominan. Ya, sehingga hasil yang didapatkan yakni koefisiennya itu regresinya negatif, yang dimana menunjukkan adanya hubungan terbalik. Yang menunjukkan adanya hubungan terbalik. Kemudian referensi yang keempat, yakni implementasi regresi linear berganda untuk prediksi jumlah peminat mata kuliah pilihan. Nah, yang dimana isi singkat daripada tulisan ini yaitu meneliti pengaruh 9 faktor, yakni promosi, biaya, fasilitas, dan lain-lain terhadap minat mahasiswa untuk mendaftar di kampus. Nah, sehingga hasilnya didapatkan R-square atau akurasi modelnya yakni 61,33%, yang dimana variabel promosi dan biayanya itu paling dominan dalam mempengaruhi keputusan calon mahasiswa. Dan referensi yang terakhir, sini tadi saya terbalik, maaf. Jadi di sini tentang analisis regresi linear berganda pengaruh minat calon mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta menggunakan Python dari jurnal JIP atau Jurnal Informatika Polinema. Nah, yang dimana di sini isi singkat yang bisa kita ambil yakni prediksi jumlah mahasiswa yang memilih mata kuliah pilihan berdasarkan rata-rata nilai dan data peminat tahun sebelumnya, yang dimana evaluasinya itu menggunakan MAPE atau Mean Absolute Percentage Error. Sehingga hasil daripada tulisan ini yakni akurasi prediksinya itu bervariasi antara 49% sampai 61%, yang dimana menunjukkan modelnya itu cukup baik namun masih bisa ditingkatkan. Baik, kurang lebih itulah 5 referensi terkait regresi. Nah, sekarang kita mulai membahas daripada studi kasus yang saya ambil. Nah, yang dimana studi kasus saya adalah prediksi kualitas tidur berdasarkan aktivitas harian dan gaya hidup menggunakan algoritma linear regression. Nah, jadi untuk studi kasus saya ini, saya mengambil dataset itu Sleep Health and Lifestyle Dataset dari platform Kaggle. Nah, inilah dia.
dataset yang saya gunakan untuk studi kasus saya. Oke, saya langsung lagi. Jadi, dataset ini berisi informasi tentang kualitas tidur. Nah, ini kualitas tidur, dataset kolomnya, yang dimana faktor-faktor itu dapat mempengaruhinya, seperti aktivitas fisik, tingkat stres level, tingkat stres, kemudian usia, pekerjaan, indeks massa tubuh atau BMI, lalu tekanan darah, detak jantung, jumlah langkah harian, serta gangguan tidur. Nah, datanya ini terdiri dari 374 baris dan 13 kolom. 374 baris dan 13 kolom. Oke, dengan tipe data campuran antara numerik dan kategorikal. Yang dimana secara umum datasetnya ini sudah cukup bersih tanpa banyak missing value kecuali pada kolom sleep disorder. Nah ini sleep disorder yang ditandai dengan non. Nah, yang maksudnya itu memiliki sejumlah nilai kosong namun tetap dapat diproses dengan pengisian nilai default. Yang dimana dataset ini saya gunakan karena sangat relevan untuk analisis prediksi kualitas tidur menggunakan metode machine learning di data mining seperti regresi linear karena menyediakan variabel-variabel penting yang berkorelasi dengan pola tidur manusia. Baik, untuk progres selanjutnya, setelah mengumpulkan dataset, nah di sini kita mencoba mengolah dataset tersebut. Nah, yang dimana kita mengimportkan library. Ini dia library-nya. Di sini saya menggunakan Google Colab. Nah, lanjut di library-nya ini kita importkan pandas, lalu numpy dan sebagainya. Lalu kita load datasetnya yang dimana maksudnya adalah untuk membaca dataset atau file CSV menjadi data frame agar bisa dianalisis lebih lanjut. Lalu kita eksplorasi data analisisnya. Nah, di sini. Kemudian kita visualisasikan korelasinya. Lalu kita visualisasikan lagi hubungan fitur dan targetnya. Lalu fitur engineeringnya. Kemudian pemilihan variabel input dan output. Kemudian pre-processing data. Lalu pipeline model. Lalu setelah itu kita melatih data. Kita split data dan melatih model. Lalu kita evaluasi modelnya sehingga bisa kita lihat bersama evaluasi model yang didapatkan di sini MSE-nya adalah 0,0768. Nah, yang dimana maksudnya ini adalah mean squared error yang adalah kesalahan kuadratnya itu rata-rata 0,0768 artinya kecil atau bagus. Nah, kemudian RMSE-nya 0,2772 yang artinya prediksi rata-rata salah itu sekitar 0,28 poin dari nilai aktual. Lalu MAE atau mean absolute error. Nah, di sini kita dapatkan 0,1151 yang artinya rata-rata kesalahan absolutnya itu sangat kecil dan R kuadrat atau R square. Nah, di sini maksudnya 0,9491 artinya model yang telah kita latih ini bisa menjelaskan 94,91% variasi dari kualitas tidur dan itu sangat baik akurasi modelnya. Nah, setelah kita mendapatkan metrik evaluasi, lalu di sini kita analisis signifikansi fitur, kemudian plot residual, dan terakhir kita simpan modelnya. Nah, yang dimana dengan menyimpan model ini bertujuan untuk menyimpan hasil pelatihan model machine learning setelah proses training selesai, yang dimana nanti modelnya ini akan kita gunakan untuk analisis lebih lanjut. Baik, kurang lebih itu progres dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.